Nama saya Adibdaya, nama budaya. Saya Jasmine Sandra dengan nomor induk mahasiswa 232211111137 dari STB Apia Medan, Prodi Sastra Cina, kelas MC1N1. Ini merupakan beberapa contoh kasus penyalahgunaan narkoba atau NABJA di Indonesia. Saat ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Lantas, NABJA atau narkoba itu apa sih sebenarnya? Jadi, pada video ini saya akan membahas 6 soal pembahasan yang berkaitan dengan narkoba atau NABJA. Yang pertama mengenai NABJA. NABJA terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menurut UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun jenis-jenis narkotika berdasarkan bahan pembuatnya. Yang pertama yaitu narkotika alami yang berasal dari tumbuhan. Contohnya ada ganja dan koka. Lalu ada narkotika semi-sintesis, yaitu narkotika alami yang sudah diolah akan menghasilkan narkotika semi-sintesis. Contohnya ada morfin dan heroin. Lalu yang ketiga ada narkotika sintesis, yaitu narkotika yang dibuat melalui proses yang rumit. Contohnya ada amfetamin dan deksamfetamin. Adapun pembagian narkotika berdasarkan efek penggunanya. Yang pertama itu narkotika golongan 1 mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada opium, ganja, heroin, dan amfetamin. Lalu narkotika golongan 2 yang mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin, metadon, dan petidin. Yang terakhir ada narkotika golongan 3 yang mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada buprenorfin, etilmorfina, dan kodein. Selanjutnya kita akan membahas tentang psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh salatif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan, yaitu psikotropika golongan pertama yang mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya brolamfetamina dan katinona. Psikotropika golongan kedua mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya ada amfetamina dan metakualon. Psikotropika golongan ketiga mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya katina dan amobarbital. Psikotropika golongan 4 mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya diazepam dan estajola. Selanjutnya kita akan membahas tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Zat adiktif terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama minuman alkohol yang mengandung etanol etil alkohol. Contohnya ada whisky, vodka, dan lain-lain. Yang kedua adalah inhalasi dan solvent berupa senyawa organik. Contohnya bensin dan lem. Yang ketiga adalah tembakau yang mengandung nikotin. Contohnya ada rokok. Adapun cara mengonsumsi NABJA. NABJA dapat dikonsumsi dengan cara diminum, dihirup, dan disuntikkan. Berikutnya kita akan membahas dampak penggunaan NABJA. NABJA memiliki 2 sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Manfaat dari NABJA adalah banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan. Misalnya penggunaan morfin yang dapat menghilangkan rasa nyeri, dan kokain yang digunakan sebagai anestetik atau obat bius pada pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Namun karena efeknya yang dapat menimbulkan halusinasi, meningkatkan stamina, dan menimbulkan rasa senang bagi pemakainya, NABJA sering disalahgunakan bukan untuk terapi pengobatan, namun hanya untuk memberikan rasa nikmat. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku. Seorang pecandu narkoba, semakin lama penggunaannya, akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi demi mendapatkan efek yang sama. Inilah yang membuat pecandu narkoba ingin lagi dan lagi, karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak sengaja, narkoba membentuk saraf-saraf dalam otak.
Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak. Dan jika sudah melebihi takaran, maka pengguna akan overdosis dan akhirnya menyebabkan kematian. Berikutnya kita akan membahas mengenai hukum yang mengatur tentang nafza. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, membedakan perilaku pidana narkotika menjadi dua, yaitu hukum pidana bagi pengedar narkotika yang diatur dalam pasal 111, 112, 113, dan 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal 10 juta rupiah. Yang kedua yaitu hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10 juta. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dan ketergantungan terhadap narkotika. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika sesuai dengan pasal 59 dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dijatuhkan pada korporasi dan orang asing sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang dilarang, yaitu memiliki, membawa, mengedarkan, menggunakan psikotropika. Berikutnya kita akan membahas mengenai pandangan agama Buddha mengenai nafza. Dalam agama Buddha, menghindari bahan yang menjadi ketagihan dan memabukkan adalah salah satu sila yang wajib dijalani oleh umat Buddha secara umum. Semua ketentuan untuk segala jenis bahan makanan atau minuman yang mengganggu kesadaran berlaku bagi obat bius, obat tidur, obat tenang, dan segala bentuk nafza yang dapat menghancurkan konsentrasi atau lemahnya kewaspadaan, sehingga menggagalkan pengembangan kebijaksanaan. Hal ini sangat merugikan diri sendiri bagi perkembangan batin yang disebabkan oleh pelanggaran sila kelima dari Pancasila Buddhis yang berbunyi Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri untuk menghindari minuman keras yang dapat menimbulkan lemahnya kesadaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sutta yang berkaitan dengan nafza. Dalam Dhammapada 127 dikatakan bahwa barang siapa biasa minum arak dan barang ragian, ia disebut sedang mencabur akad tunggang sendiri di dunia ini. Dalam Dhammapada 136 dikatakan bahwa apabila orang bodoh melakukan kejahatan, ia tak mengerti akibat dan perbuatannya. Orang bodoh tersiksa oleh perbuatannya sendiri seperti orang yang terbakar oleh api. Dalam Dhammapada 211 dikatakan bahwa kesadaran adalah jalan menuju kehidupan, ketidaksadaran adalah jalan menuju kematian. Orang yang sadar tidak akan mati, yang tidak sadar seolah-olah telah mati. Demikian orang yang telah terikat oleh narkotika, seolah-olah telah mati, mudah terbawa pengaruh negatif dari sahabat-sahabatnya, bahkan keburukan-keburukan telah menanti dirinya. Dalam Manggala Sutta atau berkah termulia, Buddha ditanya, bagaimanakah berkah termulia itu? Sang Buddha menjawab, menghindari dan menjauhi perbuatan jahat, menjauhkan diri dari minuman keras, dan tekun dalam menjalankan kebajikan. Itulah berkah utama. Dalam Sigalopada Sutta, Sang Buddha telah menjelaskan kegemaran akan minum minuman keras atau sesuatu yang menyebabkan mabuk dan ketagihan akan banyak mengeluarkan biaya yang tidak berguna, mengakibatkan 6 hal yang buruk, yaitu kehilangan harta kekayaan dengan cepat, menambah pertengkaran, mudah terserang penyakit, memperoleh nama buruk, menunjukkan sikap tidak malu, dan melemahnya daya kecerdasan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara membebaskan diri dari nafza. Dalam agama Buddha, jalan untuk membebaskan diri dari penderitaan adalah dengan melakukan jalan tengah, yang dikelompokkan menjadi sila atau kemoralan, samadhi atau konsentrasi, dan panya atau kebijaksanaan. Demikian pula untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika sebagai penyebab penderitaan dapat dilakukan dengan menjalankan sila, samadhi, dan panya tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Namo Sangya Adi Budaya. Namo Buddhaya.